Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama Ahmad Rehana Rasid, NPM 1951040213. Sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Diki Zulkarnain, yang kedua Mikael Alvaro, yang ketiga Adit Setiawan, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang klarifikasi dan masalah instrumen konsep konversasi dan depresi dan contoh studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Putra Alvaro. Kali ini saya akan menjelaskan materi bagian saya. Yang pertama, pengertian fungsi ekosistem. Ekosistem secara mudah diartikan sebagai kumpulan dari banyak komunitas organisme dalam suatu cakupan dalam wilayah tertentu. Dengan kata lain, dalam suatu ekosistem terdapat banyak sekali jenis makhluk hidup yang tinggal dalam suatu cakupan wilayah tertentu. Ekosistem yang terdiri dari banyak unsur ini tanpa diperhatikan oleh manusia sebenarnya banyak sekali memberikan kita manfaat bagi keseharian kita. Contohnya oksigen yang kita hirup, setelah itu air yang kita minum, dan matahari yang menutrisi kulit. Itu semua tidak serta-merta dapat kita cerna dengan nikmat tanpa adanya bantuan ekosistem. Lalu selanjutnya jasa ekosistem. Nah, di jasa ekosistem ini ada nilai guna langsung. Nilai guna langsung ialah nilai-nilai dalam bentuk produk yang dapat kita rasakan kegunaannya, misalnya produk kayu. Lalu nilai guna tidak langsung. Nilai guna tidak langsung ialah kegiatan alam yang dapat bekerja secara alami yang hasil akhirnya dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya perlindungan air tanah oleh akar pohon. Lalu nilai pilihan. Nilai pilihan ialah penggunaan langsung dan tidak langsung di masa depan, artinya sesuatu yang kita ketahui memiliki nilai tetapi masih dalam belum dapat dimengerti manfaatnya nilai tersebut. Lalu nilai eksistensi. Nilai yang timbul karena keberadaannya yang lama secara turun-menurun, misalnya nilai tradisi seperti orang Bali yang memakai pohon besar sarung Bali. Saya akan menjelaskan tentang konsep konservasi. Konsep konservasi adalah penggunaan SDA untuk kebaikan secara optimal dalam jumlah yang terbanyak dan jangka waktu paling lama, atau suatu tindakan untuk mencegah pengurasan SDA dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka panjang SDA tetap tersedia. Dari secara pandang sosial budaya, konservasi dikonotasikan sebagai kewajiban moral yang menurutnya untuk melindungi satu jenis atau beberapa sumber daya. Konservasi secara umum seringkali diartikan sebagai tindakan perlindungan, pengawetan, pemeliharaan, dan pengumpulan barang-barang yang ada. Ada pula yang mengartikan konservasi merupakan pemakaian sumber daya alam dengan kebijaksanaan dan mempertimbangkan unsur waktu. Deplisi ini merupakan implikasi paling awal yang terjadi akibat penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan manusiawi. Deplisi berasal dari kata depletion, yang suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran pada tingkat perorangan mikro. Deplisi biasanya terjadi demi untuk memenuhi kebutuhan akan bahan hidup, sedangkan pada tingkat negara makro, deplisi terjadi untuk mempercepat proses pembangunan yang lebih tinggi, apalagi untuk negara yang sedang berkembang di mana tingkat pembangunannya masih rendah. Bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, terjadi deplisi akan mempunyai dampak mempercepat habisnya sumber daya alam akibat pengurasan sumber daya alam yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Adit Setiawan.
Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudara Diki. Studi kasus ekosistem mangrove di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Wilayah Kabupaten Sukabumi itu berada pada batas wilayah di sebelah utara perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, Kabupaten Cianjur di sebelah timur, dan di sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Lebak. Dari letaknya yang berada di pantai selatan Pulau Jawa, membuat Teluk Pelabuhan Ratu ini berhubung langsung dengan Samudra Hindia sekaligus menjadi tempat bermuaranya sungai-sungai. Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut. Jenis tumbuhan mangrove yang ada di Kabupaten Sukabumi adalah jenis Hethithyria SF dan Vicenia SF dan lain-lain. Dalam ekosistem mangrove terjadi rantai makanan atau aliran energi dan siklus biogeokimia. Daun tumbuhan mangrove dan phytoplankton sebagaimana semua tumbuhan hijau menggunakan sinar matahari untuk menggunakan karbon dioksida menjadi senyawa organik melalui proses fotosintesis. Karbon yang diserap tumbuhan selama fotosintesis bersama-sama dengan nutrien yang diambil di tanah menghasilkan bahan baku untuk tumbuhan. Siklus rantai makanan ini dijabarkan secara terperinci rantai makanan yang terjadi pada ekosistem mangrove. 1. Produsen. Produsen pada mangrove ini diduduki oleh tumbuhan hijau dan phytoplankton sebagai sumber energi utama pada ekosistem mangrove. Konsumen tingkat rendah. Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora yang menempatkan konsumen tingkat rendah. Konsumen tingkat rendah itu diduduki oleh binatang-binatang oververtebrata. Contohnya cacing pada substrat darat dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan konsumen tingkat rendah. Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivore yang menempati konsumen tingkat rendah. Lalu konsumen tingkat rendah diduduki oleh binatang-binatang vertebrata. Contoh cacing pada sifat substrat, ada zooplankton dan substrat perairan. Lalu yang konsumen tingkat sedang ini berlangsung pada jenis insekta seperti udang dan ikan. Lalu konsumen tingkat tinggi yang bersifat karnivora seperti burung dan ikan. Tingkat-tingkatan konsumer pada kedua substrat pada umumnya diurutkan berdasarkan kebiasaan makan dan ukuran dari organisme konsumen. Lalu dapat dikatakan bahwa terjadi hubungan antara individu dengan lingkungannya, sangat kompleks, bersifat saling mempengaruhi atau timbal balik. Mungkin hanya ini yang dari kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.